sebelum masuk ke sini sebetulnya kan harusnya dari geotek udah tahu ya jumlah file yang dibutuhkan dalam satu titik kolom itu rata-rata berapa? Udah dapat infonya belum dari Ko Glenn? Kemarin kayaknya udah ya, minggu terakhir kan sempat udah diminta JR juga udah dikasih. Nah jadi untuk mengerjakan ASDIP ini ya memang kita harus punya data jumlah kolom jumlah files-nya adalah berapa untuk menopang satu kolom gitu. Itu yang urgensi harus kalian tahu. Nah terus kelemahannya ASDIP sendiri, dia itu hanya bisa dipergunakan kalau misalnya jumlah files yang menopang satu kolom itu minimum adalah 3. Kalau misalnya kalian punya kasus yang ternyata jumlah files yang menahan satu kolom itu hanya 2, berarti otomatis nggak bisa menggunakan ASDIP, jadi harus dihitung secara manual gitu untuk hitung file capnya. Cara hitungnya gimana? Ya sama seperti ini plat kurang lebih gitu. Tapi harusnya kalau ngelihat tanahnya kemarin pada jelek, ASDIP bisa dipakai karena rata-rata di atas. Udah ada yang dapat belum datanya? Kira-kira berapa tiang? Kalian kemarin berapa? 6. Satu paling sedikit? Paling banyak? Paling banyak, paling sedikitnya? 1. 1 atau 2? Ya, berarti jeleknya adalah kalau saya sih preferensinya kalau misalnya memang ternyata kalian misalnya satu kolom hanya ditopang oleh 2, ya mungkin diameternya diperkecil mungkin tiang panjangnya supaya jadi nggak ada yang ngitungnya manual gitu, karena kadang-kadang ngitung manual itu jauh lebih capek daripada pakai ASDIP. Kalau ini kan kita udah program jadi lebih mudah. Oke. Untuk pertama-tama pilih ini sebenarnya bisa menghitung beberapa jenis, bisa footing, strap atau spread. Tapi yang kita pilih adalah file cap di sini. Terus calculation-nya adalah misalnya untuk pertama-tama jadi data yang kita butuhkan untuk masuk ASDIP adalah JR dalam 6 kombinasi, di mana 6 kombinasinya itu sama seperti kemarin kita ngeluarin untuk kolom. Kalau kolom kan dia dalam LRFD, tapi kalau ini 6 kondisi FX, FY, FZ, MX, MY, MZ ini dalam kondisi ASD. JR dalam kondisi ASD. Joint reaction ya, bukan base reaction. Kalau joint reaction itu jauh lebih kecil daripada base reaction. Kalau base reaction biasanya lebih besar. Nah, untuk calculation-nya di sini juga kalian harus menghitung dalam keadaan 6 kondisi. Jadi that's why makanya jangan terlalu banyak tipe grouping filenya. Jadi kalau misalnya ada 2, 4, 6, 3 itu terlalu banyak dan kalian harus bikin berbagai macam kondisi dalam satu grup file itu. Misalnya satu kolom ada yang ditopang 6 files. Nah berarti 6 files itu kalian harus cek terhadap total kombinasi itu. Satu itu untuk satu jenis topangan kolom aja. Jadi kalau misalnya grupnya terlalu banyak, ya berarti kalian kebayang harus ngeceknya berapa kali gitu kan. Jadi effort. Jadi lebih baik diperkecil aja, mungkin 3 atau 2, 3 sih biasanya. Jadi misalnya di sini kasih namanya untuk FX dulu. Nah terus FX ini boleh diklik 2 kali atau klik open ya, sama aja. Ini spread footing. File cap. File cap yang paling bawah. Oh. Udah semua keluar kayak gini. Jadi calculation-nya berapa kak? Calculation? Nggak ada calculation kan? Calculation nih gitu namanya. Calculation. Oke, udah ya. Nah, terus di sini that's why tadi saya bilang minimum itu kalau di ASDIP adalah 3. Jadi kalau kalian memang nggak pengen berubah, nggak pengen terlalu banyak hitungan, bikin 3 aja gitu. Jadi satu kolom 3 minimal. Iya, minimal. Kalau misalnya ternyata terlalu besar atau terlalu banyak,
misalnya gayanya terlalu kecil nih untuk ditopang sampai 3, ya udah otomatis itu harus dihitung secara manual gitu ya. Misalnya ini kita pakai yang number filesnya adalah 4, jadi number of files ini adalah jumlah filesnya berapa sih dalam satu kolom gitu. Terus di sini filenya kita apa, round atau square? Square. Oke. Nah, bentar. Ini satuannya masih dalam feet, kita bisa ganti ya unitnya. Ini kan feet ins. Kita pakai SI aja. Klik. Oke. Nah, lalu ukuran filenya berapa diameternya? Panjang lebar dimensi? Terakhir tuh 40, berarti 40 cm ya di sini tulis. Nah, terus udah dari situ kita akan mengisi ini file X distance. Itu biasanya ditaruh kalau untuk geotek adalah 1D. Jadi maksudnya X distance adalah jarak dari pusat file ke sisi file cap, sisi keluar file cap. Bukan, beda sama selimut. Ini biasanya ditaruh 1D ya. Kalau 1D ya udah berarti taruh 0,4. Nah, lalu file spacing itu adalah jarak antar file. Itu dari pusat ke pusat ya. Nah, ini biasanya adalah 2,5 sampai 3D. Itu biasanya sih orang lebih gampang ya udah taruh aja 3D biar bulat. Di sini berarti kalau kita taruh 3D berarti sekitar 1,2 ya. Di sini accidental file offset nggak ada, berarti 0. Terus file topnya, nah file top ini adalah misalnya maksudnya tuh Pak, kalau kalian lihat di sini nih gambar yang ini, dia tuh yang keluar atau yang masuk ke dalam file cap berapa senti biasanya itu. Tuh mau di biasanya sih biasanya disamain sama file size aja gitu 40. Tapi under itu juga nggak masalah. Ini maksudnya adalah kalau misalnya ada tulangan file yang keluar, dia akan tertanam di dalam file cap-nya gitu. Jadi misalnya masukin 30 aja misal. Terus specify button ini biarin aja ya, nggak usah diapa-apain, tidak perlu diisi-isi. Ini klik OK gitu. Nah, terus udah dari situ, ini udah keisi semua, klik file cap. Di sini kita udah dapat ukuran aslinya. Ukuran file cap-nya adalah 2 meter kali 2 meter. Kalau filenya 4. Nah, file cap thickness ini biasanya diisinya adalah 2D atau di atas dari 2D, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Jadi kalau misalnya file cap thickness karena kalian punya diameternya adalah 40 cm, jadi mau ditaruh di sini 80 juga boleh. Tapi biasanya sih minimal 80, kalau enggak ya taruh 90 atau 100. Tapi biasanya kita taruh aja minimum dulu 80. Di sini soal covernya pasti 0 karena file cap-nya ini ceritanya posisinya di atas tanah, jadi nggak tertimbun gitu. Kalau tertimbun ya berarti harus diisi. Nah, water table depth ini harusnya dapat dari data tanah. GWT-nya di berapa? 3 meter. Oke, berarti diisinya 3 meter. Nah, ini udah. Terus isi kolomnya sini. Sini kolomnya misalnya dimensinya berapa nih? Taruh misalnya kalian 500 kan rata-rata ada yang angka segitu ya. Nah, terus ini offset nggak usah 0. Offset ini maksudnya apa? Apakah dia posisinya bergeser dari pusat file atau enggak? Gitu. Kalau misalnya mau lihat gambarnya ada di sini. Nah, 0 itu maksudnya persis di sumbu, di pusat sumbu kolomnya. Tapi kalau misalnya kita mau ternyata dia geser nih 30 cm, nah ini jadi geser 30 cm itu posisinya. Kan kadang-kadang kalau sekarang sih kita memodelkannya asumsi bahwa si kolom itu adalah di pusat dari file cap gitu ya. Nanti ini bisa
bisa aja ada offset di mana kalau kasusnya nanti kalian yang sisi, misalnya sisi kiri atau sisi kanan, kan kita nggak tahu nih ceritanya bangunan ini sisi kiri sisi kanannya tanah kosong atau enggak. Nah kalau misalnya kita tanah kosong ya nggak masalah, tapi kan tetap aja tanah kosong juga kan kita punya luas tanah kan, jadi nggak mungkin naruh misalnya parket kita itu numpang sama tanah sebelah gitu. Jadi kalau misalnya yang kolomnya di kanan ya otomatis misalnya dia mepet sini berarti gitu ya. Nanti tinggal dilihat aja berdasarkan denahnya. Ini misalnya saya asumsikan bahwa misalnya dia kolom tengah nih, kolom yang di row B kalau misalkan nanti. Nah terus apakah kolom ini adalah short pedestal? Nggak usah, ini diancet aja gitu ya. Nah, udah, ini semua udah keisi, make sure lagi, cek ulang. Kalau udah kita masuk ke lots. Nah lots ini sebetulnya kan kita punya service ini tujuannya adalah maksudnya untuk pulse-nya sendiri, untuk kondisi AXB. Sedangkan faktor ini adalah gunanya untuk menghitung ulangan pada parketnya. Jadi kalau misalnya kemarin kalian udah nge-sort JR yang untuk ASD ya tinggal dimasukin di sini. Tapi ingat ya, ini FX dengan pasangannya, FY dengan pasangannya. Jadi FX, misalnya FX-nya paling besar nih, nanti FY-nya berarti ngikutin aja teman-temannya, gitu kayak biasa. Gitu. Dan faktor ini juga tetap harus diisi. Jadi kalian isi semua ini berdasarkan JR yang udah di-sort. Gitu. Service ini diisi ASD, faktor diisi LRFD. Gitu ya. Nah, terus udah dari situ dilihat arahnya. Arah X dan arah Y-nya ini positif negatifnya sama nggak dengan sub? Kalau nggak salah sub itu kan keluar semua ya, kecuali P. Kalau JR-nya FZ kita itu kan pasti neken. Berarti P-nya ya bisa langsung dipakai sama FZ. MX, MZ, terus VX, VZ ini harus dilihat ya arahnya ya. Gitu. Jadi yang harusnya kebalik ya ini VX, VZ. Gitu. Nanti coba masukin aja. Misalnya ini kita masukin asal dulu ini ya. Misalnya P-nya yang apa biarin. Terus MX-nya misalnya 100, tambahin aja dulu semua. Ya, terus dari sini udah masuk semua, masuk materials. Materialsnya pulse ini dapat dari geotek, compression, tension, dan lateral. Kapasitas filenya kalian udah dapat kan? Harusnya besarnya berapa? Kapasitas filenya? Kapasitas. Ya, filenya harusnya udah dapet sih maksudnya. Nah, untuk parketnya kita taruh FC-nya kemarin berapa ya? Tetap sih 28 ya? 30. Ya udah, taruh aja di sini FC-nya 30. Rebarnya buat parket 420. Concrete density-nya tetap, soil cover-nya tetap 17. Nah, terus untuk kolomnya ya kita juga masukin lagi. Di sini concrete-nya 30, FY-nya 420. Dowel dan pipe sama-sama 420, concrete density-nya 24. Ini asumsikan dulu ya, nanti kalian cek harusnya udah dapat kemarin dari Koblen harusnya udah dapat. Nah dari sini masuk ke bagian reinforcement. Di sini bagian parket dia ada pilihan X bar, Y bar, Z bar. Maksudnya apa? Berarti ada tulangan yang ke arah X, ada tulangan yang ke arah Z. Nah, ini topnya juga di checklist. Gitu ya. X
bar ya bar. Concrete covernya untuk parket 75 cm, jangan sampai salah. Jadi 75 mili berarti di sini 7,5 cm. Ini semua dicek. Hook itu maksudnya iketannya. Jadi kalau misalnya kalian di dalam bikin tulangan tuh biasanya kan suka ada yang diikat ke dalam. Ini kan biasanya sangkangnya tuh bentuk begini. Terus ada yang gini. Nah ini maksudnya ikatan tulangannya aja. Jadi semuanya harus di Construction punya apa? iya. Kenapa? Graph yang construction gimana? Paling kan? Kalau di uncheck ya? Maksudnya kalau diajak hilang. Ya. Ya. Ini. Kalau kalian punya pulse-nya cuma 2, berarti harus semua. Gimana? Gitu. Nah, bar size-nya ini 12, angka 12 ini adalah jumlah. Ini tahu dari mana ya, trial aja dulu. Karena kita kan nggak tahu nih dia mampunya berapa gitu. Nah, kalau untuk tahu tulangannya berapa, cari aja di Google ya. Ini pagar 3 tuh berapa? Sama kayak spekulum. Takutnya beda. Coba soalnya di sini ada D. Jadi anggap aja misalnya ini D16 nih lah, taruh aja D16 yang udah jelas. Ada D. D. Ada D. Nah jumlahnya misalnya jangan terlalu banyak, mau bikin ini 8 dulu lah ya, 8. Nah ini X bar, Y barnya gimana, Z barnya gimana? Udah samain aja lah biar cepet, gitu kan. Nah nanti tolong di sini kasih tahu tulangan kalian pakai berapa. Misalnya kemarin ada yang pakai 19 ya, lebih 2 kemarin. 19. Dan misalnya contoh jumlahnya berapa? 10 ada kemarin? Lebih ya? Apanya? Tulangannya 20 D19. 20 D19 dengan konfigurasi ini berapa? Atas 20. 20 ya? Equal size ya? Equal. Kalau 20 berarti 64. Iya. 4, 5, 6. Iya 64. Yang kiri ini 64. Ini ya, betul ya? Oke. Top bottomnya 6. Ini. Ya. Ya, oke. Nah, terus size-nya kemarin kan pakai di 13 ya? Pagar 3 ya? Ya, 13. Concrete covernya 40 berarti 4 cm. Dowelnya ikatannya tuh berapa? Cari di SNI. Ya aku nggak bisa diklik. Apanya? Si Dawul. Bisa. Ini bisa. Abu. Sebelumnya udah diisi belum material yang di sini? Material kolomnya udah diaktifin belum? Udah. 30. Apa? No, harus ada 1,5 D atau 1 D. Kalau masalah gimana lengkungnya, kalau 135 atau berapa gitu. Anggap aja misalnya 2D deh, berarti berapa sih? Kalau 2D 13. 40 deh. Berarti berapa? 40 kali 13. 60
520 berarti 0, ini dalam meter berarti 0,52 gitu ya. Nanti cek ya, di sini dwell length itu ada di SNI ya, SNI yang tulang. Nanti kalau kalian buat gambar detail juga perlu, jadi harus cek SNI nya. Nah terus udah dari situ udah semua udah keisi, cek ulang geometri semua udah keisi, loads juga udah, service factor, material, isi pal, file cap, file column, reinforcement, checklist semua, X dan Z nya make sure udah keisi, kolom juga udah. Terus kalau udah dari sini kemana? Cek bagian sini di depan. Kita nggak perlu klik apapun di sini. Di sini adalah kita cuma lihat di bagian ini aja. Kan checklist semua atau enggak? Kalau misalnya ini semua terchecklist, berarti paket kalian untuk RFX ready to go. Gitu. Nah, bedanya adalah apa? Jadi kalau misalnya di sini, jadi make sure aja dulu satu ini udah clear. Nah, coba cek di sini kenapa nih? Biasanya kita bisa cek di sini. Di sini ada rumus-rumusnya. Misalnya dia gagalnya di mana? Kalau bearing strength ratio sama minimum bottom steel area ratio. Bisa cek di sini. Nanti dia keluar apa yang merah. Nih, misalnya kayak gini. Kalau bearing ratio tuh rumusnya apa? Jadi kalian bisa trace balik ke belakang. Oh berarti apa yang harus digedein? Oh misalnya ini kurang, berarti harus digedein apanya nih? Gitu. Ya, nanti misalnya coba kita benerin ya. Misal. Ya, misal gitu kan, asal untuk lolos aja dulu contoh. Satu lagi, minimum bottom steel area ratio, cek lagi. Angkanya di sini pasti keluarnya warna merah gitu kan. Itu kan atas. Nah ini ternyata dia lebih besar, ini berarti dari Masukin. ini kan karena loadnya ceritanya besar. Tapi pasti load factor akan jauh lebih besar sih biasanya kalau yang factor karena LRFD kan. Oke. Kalau udah sampai keluar semua gini, load transfer oke, kalau desain oke, shear stress oke, bending oke, pal oke, udah. Konfigurasi tulangan ini dan konfigurasi segala pun tentang pals ini, terus pal cap, terus material, dan terutama reinforcement ini harus dipakai lagi untuk kombinasi yang FY. FX, FY, udah. FX, FY, FZ, MX, MY, MZ. Karena biasanya MZ nggak begitu dipakai, ya udahlah 5 aja deh, biar cepat. MZ tuh biasanya mau mentorsi tapi ini nggak aktif biasanya, nggak begitu berperan, jadi 5 aja udah cukup. Ini jangan keliru ya, XZ di ini maksudnya XZ etaps ya, bukan XZ di asdi. Nah, udah ini aja biar sedikit. Nanti masukin lagi yang membedakan apa, ya udah ini save dulu. Cara save-nya adalah dari sini balik lagi ke belakang, klik project manager. Nah, dari sini save. Misalnya paket 2x2. Nanti cara bikin lagi gimana? Ya, bikin lagi di sini FY. Masukin lagi ininya satu-satu. Nggak bisa di ini. Nggak bisa di copy.
ini sedikit lah, spinnya kayak atas. Spin lagi, reinforcementnya samain semua, pokoknya nggak boleh ada yang beda gitu. Oke. Nah, ada beberapa kasus di mana di sini kan ada yang berhubungannya dengan kolomnya, kolom desain. Terus landing design juga ini cek ini apakah berhubungan dengan related to kolom atau enggak, karena ada yang dia yang perhitungannya itu gagalnya karena kolom. Tapi kalau misalnya ternyata kolom kalian itu sudah lolos SP kolom, desain sudah aman, ya udah nggak apa-apa, nanti pas 2 minggu yang akan datang pembuktian aja. Maksudnya kalau di sininya oh ternyata dia nggak lolos nih, tapi SP kolom kalian ternyata udah lolos gitu, jadi tulangan kalian juga sebetulnya udah nggak masalah kan, misalnya udah di bawah dari rasio udah 3%, jadi yang nggak perlu terlalu dihiraukan di sini. Yang penting yang berhubungan dengan file cap-nya harus lolos gitu ya. Syukur-syukur kalau di sini lolos semua, harusnya sih kalau isinya benar lolos semua gitu. Cuma biasanya nanti akan gagalnya karena kan ini gaya kalian kan masukinnya dalam keadaan FX, FY, FZ. Sedangkan kan kalau kemarin kolom itu kan sortirannya nggak gitu ya, gitu. Jadi akan kemungkinan besarnya bedanya di situ, gitu. Ya. Tapi make sure tujuannya adalah ini yang mau dicapai, itu. Dari sini kan kalian bisa lihat sendiri nih nanti kayak oh gambarnya gimana sih kurang lebih nih arah X, arah Y. Nah gambarnya yang mau dicapai adalah ini yang nanti kalian perlu gambar di AutoCAD seperti ini kurang lebih. Ya bisa, tapi ini kan kondisinya dia ukuran palketnya 2 meter dari 2 meter. Tapi kalau ternyata ukuran palketnya misalnya 2 meter kali 4 meter, berarti kalian nggak cuma bikin satu tampak ya, harus 2. Jadi tampak X dan tampak Y gitu, jadi harus kelihatan. Nah biasanya kalau saya ngadalinnya adalah supaya gampang, tulangan ini jangan dirubah-rubah jumlahnya, jadi samain aja arah X, arah Y semuanya sama. Jadi kalau kalian nanti rotate ya tinggal ngelebar-lebarin doang, cuma beda spasinya aja kan gitu, supaya lebih mudah gitu. Dan sebetulnya apakah dimensi ini bisa diatur? Ya bisa. Diaturnya gimana? Ya berdasarkan kalian ini X distance dan spacing kalian gitu. Tuh. Ya, kalau misalnya tadi misalnya ada yang 6 atau berapa, ya dicoba dulu aja. Jadi kalau kemarin sih Bu Lydia bilangnya kalau 6 rata-rata kebanyakan 6 ya itu kan jadi nggak efisien ya. Misalnya contoh kalau kita punya ini deh kolom, misalnya ini kolomnya gini, lalu misalnya yang tengah butuhnya 6 pals. Palketnya besar. Dan di sini juga butuhnya 6 pals misalnya. Kadang-kadang ini di sini. Sedangkan kita kan butuh untuk mendesain SUV. Kalau misalnya dia terlalu sempit, misalnya sisanya cuma semeter atau 50 cm kan nggak mungkin. Gitu kayak misalnya kita bikin ini parketnya terus ini SUV-nya. Kan nggak mungkin SUV cuma 50 cm. Concrete covernya aja udah berapa? Gitu kan. Jadi nggak logis. Rata-rata kalau yang posisinya 6 di mana? Tengah. Paling berat soalnya. Satu titik kolom atau semua? Kemarin sih baru diceknya 1 titik kan. Ya, mudah-mudahan tidak semua. Jadi misalnya nih kalau misalnya ternyata nanti jumlahnya banyak, ini kan kalian trial dulu nih, palketnya jumlah
di tiap kolom ini udah keluar jumlah filesnya berapa. Nah kalau misalnya ternyata hampir almost tiap titik itu 6464, kan kalian udah bisa tahu kalau 6 misalnya konfigurasinya berapa meter. Wild guess aja dulu, pakai cara ini, pakai cara yang x distance taruh 1D, lalu spacingnya taruh 3D, ukuran sementara aja kira-kira. Nah kalau misalnya nggak masuk akal, kan 2 minggu yang akan datang kan geotek duluan, bilang sama Bu Anas gimana kondisinya kalau kayak gini, karena nggak mungkin kita bikin semuanya dalam tanah ini keisi sama parket. Kalau keisi semua sama parket ya udah itu pakai mat foundation aja. Itu mat foundation itu maksudnya seluruh lantai ini jadi fondasi, dan kita pun nggak akan modelin slope, langsung pakainya adalah slab on ground. Jadi pasang wear mesh seluruh pantai gitu. Dan pondasi parketnya pun nanti akan jadi beda otomatis kalau pakai mat. Gitu. Jadi coba dicek dulu aja. Ya kayak ini. Ya terutama kalau terlalu banyak, misalnya rata-rata 6, kita udah tahu panjang lebar ini kan berapa. Bisa diperkirakan kan. Gitu. Ingat ya, jangan bikin parket yang sisi-sisi luar ini out of sight. Nggak boleh, ini nggak boleh. Yang boleh harus tempel sini maksimal. That's why pasti kolomnya nanti di offset gitu. Jadi posisi di sininya, contoh ini adalah kolomnya, sini kalau untuk yang sisi. Wah, itu ini easy. Ya capeknya adalah kalau misalnya ternyata nanti keluar di at glance-nya itu ada X. Ya kalian harus trace ini dari mana, ini dari mana. Tapi kayak tadi kan udah ketahuan, oh AS-nya, AS itu ya berarti relatifnya kemana? Ya ntar tulangan, kayak gitu. Atau jumlah AS-nya dikalikan N nggak di situ? Kalau dikalikan N ya berarti mainin sama jumlah tulang gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak buat Asdi? Ini Itu pedestal. Tahu pedestal? Kalau misalnya naruh, kalian punya kolom baja di WX. Terus ini misalnya ground tanah 0,0. Kalau baja tuh harus ada pedestalnya di sini. Konkret yang suka muncul gitu. Yes. Kita kan nggak butuh, nggak ada. Jadi di anji. Parket kerjaan kita. Geotek tuh cuma nentuin sampai files doang, udah jumlah filenya aja tuh. Bahkan kalau misalnya kalian pakainya bore file, itu tulangannya dari kita. Gitu. Betul. Geotek tuh makanya kerjanya paling simple. Kalau untuk building dia paling simple, makanya kadang-kadang kalau untuk building, untuk bangunan, geoteknya dipegang sama struktur sendiri juga nggak salah. Jadi bisa from bottom to up. Itu bisa sekali jalan sebenarnya. Gitu. Karena kan cuma ngeluarin reaksi doang kan, paling ya kalau pakai apa? Aplikasi LPAL gitu doang. Iya. Sisanya kita
Kayaknya mereka cuma main satu, kita mainnya SP, ASBIP, etap. Belum kalau ada atapnya. Kalau atapnya pakai rangka, berarti ganti program lagi. Pakainya SAP. Jadi minimal 3 atau 4. Apa-apa lah, tapi kan dengan gini kan kalian belajarnya lebih banyak program kalau kayak gitu. Kecuali karena kita pakai ATAPS, jadi biasanya kalau ATAPS tuh yaitu kalau atap dalam keadaan 3D itu nggak bisa. Biasanya tuh mode-nya nanti jadi kacau gara-gara atapnya. Jadi kalau misalnya that's why ada atap kuda-kuda, selalu pakai ATAPS tuh bisa ngambilnya pakai SAP. Nah tapi kalau misalnya mau satu jalan, ada aplikasi namanya ini